Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ada Pavard di kotak penalti, ada Di Marco ngapain di sisi kanan gak jelas anjir. Kemudian ada Bastoni juga di sebelah kiri ya, deket kotak penalti teman-teman. Dan bahkan di belakang cuma tersisa Acerbi. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa update menarik dari klub kesayangan kita. Dan di bagian akhir nanti akan ada pengumuman giveaway tebak skor Inter lawan Juventus, berhadiah jersey ketiga Inter musim ini. Oke, langsung aja kita masuk berita yang pertama teman-teman. Gue ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat, untuk membandingkan hasil duel Inter melawan Juventus di eranya Conte dan juga di eranya Inzaghi teman-teman. Yang pertama, kita lihat dulu dua musimnya Conte menukangi Inter ya. Dia melawan Juve-nya Sarri dan juga Juve-nya Pirlo. Ada 6 pertandingan Juve melawan Inter di era Conte. Tetapi Conte cuma menang sekali dan kalah 4 kali teman-teman. Conte bersama Inter dengan sekian besar budget yang dia dapatkan, kalah dari Juventusnya Sarri dan juga Juventusnya Pirlo. Aduh, Conte. Saat itu Conte beralasan bahwa pemain-pemain Inter belum ada yang berpengalaman. Conte bilang bahwa Inter cuma merekrut Barella yang dari Cagliari dan juga Sensi yang berasal dari Sassuolo. Kita tidak merekrut pemain-pemain dari tim besar. Tapi ya sudahlah ya teman-teman, biarkan era itu sudah berlalu. Dan sekarang kita masuk ke eranya Simone Inzaghi yang tidak terasa ternyata sudah menghadapi Juve sebanyak 10 kali. Dan Juventusnya bukan sekedar Juventus nih. Ini adalah Juventusnya Allegri, pelatih termahal di Serie A. Hasilnya, dari 10 derby di Italia, Simone Inzaghi menang 5 kali teman-teman, cuma kalah 2 kali. Nah, kalau berdasarkan data dan fakta seperti ini, menurut teman-teman, apakah pernyataan Conte benar bahwa dulu kita kalah dari Juventus ya karena pengalaman pemain kita belum banyak, nggak kayak sekarang ini? Jadi gimana? Apakah kita kalah memang karena pemain nggak punya pengalaman atau karena sekarang pelatih kita jauh lebih tokcer? Lalu lanjut teman-teman, berita yang kedua, ini berita yang sangat menyedihkan ya, tentang perkembangan terakhir situasi cedera Frattesi. Kemarin teman-teman, Matteo Barzaghi, jurnalis Sky Sport bilang begini. Davide Frattesi mengalami cedera otot. Jika dia terus merasa tidak nyaman, maka akan ada tes lanjutan. Untuk saat ini, tidak ada rencana untuk melakukan tes tersebut. Akan tetapi, jika dia masih merasa tidak nyaman saat latihan, maka akan segera dilakukan tes lanjutan. Nah, itu tadi adalah berita kemarin. Dan per hari ini sudah ada latihan. Frattesi ternyata merasa tidak nyaman dengan kakinya. Ini di website resmi Inter dikatakan bahwa pagi ini Davide Frattesi akan menjalani tes kesehatan di Klinik Institut Humanitas di Rozzano. Dokter tim mengungkapkan bahwa gelandang nerazzurri ini mengalami cedera otot rectus femoris di paha kanannya. Kondisinya akan terus dievaluasi dalam beberapa hari mendatang. Kemungkinan besar Frattesi tidak akan main lawan Roma teman-teman. Jadi bersiaplah kita melihat Klaasens. Aduh sayang banget ya, Frattesi ternyata titik lemahnya adalah kondisi tubuh. Di musim ini dia beberapa kali cedera padahal jarang bermain. Atau justru karena dia jarang bermain ya jadi badannya ringkih banget. Gue jadi khawatir Frattesi ini menjadi Sensi 2.0 ya. Pemain muda potensial yang akhirnya karirnya meredup gara-gara cedera. Lalu kemudian lanjut berita yang ketiga teman-teman. Kemarin di sebelum partai melawan Juventus, Marotta ditanya oleh wartawan FC Internews ya tentang rumor pembelian Zielinski. Marotta bilang begini, tahun depan Inter akan bermain di lebih banyak kompetisi. Kami juga akan bermain di Piala Dunia antar klub FIFA. Oleh karenanya kami berusaha untuk membangun skuad yang lebih kompetitif lagi dengan lebih dari 11 pemain inti dan cadangan. Kami ingin memiliki skuad penuh dengan pemain pilar. Akan ada co-starter di setiap lininya. Jadi si Marotta keinginannya adalah setiap posisi punya co-starter ya. Punya pemain pelapis yang kualitasnya tidak berbeda jauh dengan pemain utama. Lalu Marotta menambahkan, dia bilang bahwa kami memiliki kewajiban untuk mengejar peluang di setiap market. Apalagi untuk pemain seperti Zielinski.
Jika kita memiliki kesempatan untuk merekrut pemain seperti Zielinski, tentu kita akan melakukannya. Namun jika tidak ada kesempatan itu, maka kita akan beralih ke pemain yang lain. Wah, jujur gue kasihan sama Zielinski sih teman-teman. Dia dicoret dari tim Liga Champions Napoli ya, gara-gara nggak mau perpanjang kontrak. Karena menurut De Laurentiis, Napoli bahkan sudah mengajukan gaji yang lebih tinggi dibandingkan gaji yang akan dia terima di Inter. Tetapi Zielinski tetap menolak. Nah, yang menjadi menarik teman-teman, pernyataan Marotta tadi disampaikan di sebelum partai melawan Juve. Sedangkan kemarin nih, Marotta baru ada sesi tanya jawab lagi ya dengan jurnalis. Marotta bilang begini terkait Zielinski. Mengenai Zielinski, saya telah berbicara dengan Napoli dan mengumumkan bahwa kami sedang mengevaluasi, sedang berdiskusi dengan sang agen. Saat ini saya telah menyerahkan Ausilio untuk menangani proses transfer lebih lanjut. Dan jika semuanya berjalan dengan lancar, kami akan mengumumkannya. Menurut Marotta, dinamika transfer Zielinski adalah intuisi yang harus selalu dipertimbangkan oleh sebuah tim yang ingin kompetitif. Wah, bisa gitu ya Marotta? Dalam waktu 3 hari pernyataannya udah beda. Di sebelum partai melawan Juve dia bilang, ya Zielinski mungkin kita akan coba kalau ada kesempatan. 3 hari kemudian dia dengan belak-belakan bilang bahwa saat ini Inter sedang berdiskusi dengan Zielinski, sudah ngomong ke Napoli dan proses lebih lanjut akan dilakukan oleh Ausilio. Lalu kemudian teman-teman di sesi tanya jawab itu, jurnalisnya bertanya lagi ke Marotta, apakah sebetulnya Anda punya tips atau resep tersendiri dari strategi transfer dengan biaya nol yang selama ini Inter lakukan? Marotta menjawabnya begini, dari sisi teknis yang dilakukan oleh direktur sport seperti saya dan juga scouting staff adalah memantau pemain yang kontraknya akan habis. Lalu kami akan mencoba menghubungi dan bernegosiasi. Saat ini, reputasi Inter sama pentingnya dengan reputasi ketika kita memenangkan treble winners. Kami diincar oleh banyak pemain. Saya tidak bisa melupakan betapa lebih mudahnya bagi kami saat ini untuk melakukan negosiasi. Berbeda sekali dengan beberapa tahun yang lalu. Sekarang jauh lebih mudah untuk meyakinkan para pemain untuk datang ke Inter dibandingkan dengan ketika pertama kali saya tiba di sini. Kami saat ini telah memenangkan 6 gelar, mencapai 2 final di Eropa, maka Inter tetaplah Inter. Kami memiliki daftar kesuksesan. Selain itu, daya tarik lebih dari Inter adalah kami berada di kota Milano. Milano memiliki daya tarik tersendiri bagi jiwa perempuan yang mendampingi, yang menjadi partner para pemain sepak bola. Kemudian teman-teman, Marotta ditanya pendapatnya tentang isu kepindahan Conte ke Milan. Marotta bilang begini, Conte adalah aset bagi sepak bola Italia dan harapannya dia bisa bertahan terus di Italia. Namun izinkan saya berbicara tentang Simone Inzaghi yang memiliki perbedaan usia dengan Allegri dan Conte. Inzaghi saat ini masih tergolong pelatih yang muda dan berkembang pesat. Dia sangat bagus. Dia bagus dari sudut pandang manusia maupun profesional. Dia bagus juga sebagai seorang pemain. Kami sangat bangga kepada dia. Saya ingin mengapresiasi yang sebesar-besarnya untuk Inzaghi dan kualitas yang dia berikan untuk Inter. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Tetapi teman-teman, ini Marotta tetap memuji Conte ya. Dia bilang bahwa Inter mengalami siklus yang luar biasa, dimulai dari Spalletti dan kemudian Conte memberikan prestasi yang luar biasa. Dia bekerja dengan sangat baik dalam memberikan mentalitas kemenangan kepada para pemain. Kemudian akhirnya tibalah Inzaghi dengan gairah dan pendekatannya yang lebih muda, berhasil menerapkan konsep sepak bola yang benar-benar menyenangkan. Saat ini para pemain benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Inzaghi. Ini adalah skuad yang hebat dengan mentalitas yang tepat. Itu Marotta memuji Conte, Spalletti sekaligus Inzaghi. Kemudian teman-teman, berita yang keempat untuk Cerewetin Inter hari ini, gua pengen bacain ulasan pendek dari media namanya Corriere della Sera terkait Hakan Calhanoglu. Ini headline-nya bombastis banget. Corriere della Sera bilang bahwa Inter telah memenangkan episode pertama dari rivalitas menuju perebutan gelar juara. Ini maksudnya episode mengalahkan Juventus ya. Lalu ada kalimat begini teman-teman.
Calhanoglu bermain seperti Pirlo, Modric, dan Xabi Alonso di partai melawan Juventus. Aduh gila, ini terlalu bombastis. Hakan adalah pusat gravitasi sejati dalam permainan Inter. Dengan penampilan yang sangat menakutkan ketika melawan Juventus, Inter bermain sangat-sangat bagus. Dan ini bukan hanya karena skenario Inzaghi, tetapi karena Inter memiliki sutradara lapangan bernama Hakan Calhanoglu yang memainkan peran penting di hari Minggu kemarin di San Siro. Kemudian Corriere della Sera menegaskan bahwa Hakan Calhanoglu bergabung di klub elit seperti Inter 1,5 tahun yang lalu. Kemudian dia dipindahkan posisinya ke jantung permainan Inter karena Brozovic cedera. Hebatnya, dia membuat jantung Inter berdetak dengan cara yang berbeda, dengan lebih berkelas, memiliki ritme, dan di tahun ini bahkan Calhanoglu memiliki kontribusi defense yang lebih keras lagi. Nah, ini kalimat yang tidak kalah bombastis, teman-teman. Corriere della Sera bilang bahwa Calhanoglu bermain seperti Modric, Pirlo, dan Xabi Alonso. Punya visi yang sangat luas. Dia bisa melihat celah kecil, sudut sempit layaknya jalan raya yang luas. Ketika pemain-pemain lain hanya melihatnya sebagai gang kecil di lapangan. Saat ini di Inter, Calhanoglu bermain didampingi oleh pemain berpengalaman dan berkelas lainnya seperti Mkhitaryan dan punya partner yang begitu gigih dalam diri Barella. Itu membuat Calhanoglu dapat bermain lebih baik lagi. Gokil, ini terlalu berlebihan kah? Gua khawatir Hakan Calhanoglu jadi jumawa, teman-teman. Kemudian lanjut berita yang kelima, teman-teman. Ngomong-ngomong soal perubahan gaya bermain seorang gelandang ya, bukan cuma Hakan Calhanoglu. Ini di 3 pelatih terakhir kita selalu melakukan perubahan posisi pemain ya. Spalletti mengubah Brozovic yang awalnya dia adalah penyerang sayap, kemudian menjadi regista, menjadi deep laying playmaker. Lalu Conte juga melakukan perubahan untuk Eriksen ya, dari pemain yang tipikal menyerang tiba-tiba dia bisa bermain sebagai mezala dan juga gelandang bertahan. Lalu kemudian sekarang Simone Inzaghi yang berhasil menyulap Hakan Calhanoglu, pemain bertipikal menyerang, pemain bernomor punggung 10, sekarang punya kemampuan defense yang sangat amat gokil. Kemudian yang terakhir, teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini, gue ingin mengajak teman-teman melihat ke layar. Ini adalah posisi pemain Inter menjelang gol bunuh diri inspiratif dari Gatti ya. Coba lihat teman-teman, ada Pavard di kotak penalti, ada Di Marco ngapain di sisi kanan gak jelas anjir. Kemudian ada Bastoni juga di sebelah kiri ya, deket kotak penalti teman-teman. Dan bahkan di belakang cuma tersisa Acerbi. Nah di depannya Acerbi ada Hakan Calhanoglu dan Mkhitaryan ya, yang posisinya juga condong ke depan banget ini. Kita benar-benar sangat amat menekan Juventus di derby di Italia kemarin. Jujur ya teman-teman, gila sih, ini sulit banget membayangkan Inzaghi Ball bisa free roll gini ya, bisa ngacak-ngacak posisi pemain, dan ini jujur riskan banget juga ya menghadapi serangan balik. Tetapi anehnya, dengan pola permainan yang sangat amat tidak bisa ditebak gini ya, acak-acakan begini, berdasarkan statistik teman-teman, ternyata di musim ini Inter mencetak gol di seluruh pertandingan. Dari 22 giornata, kita selalu mencetak gol, tidak pernah tidak bisa mencetak gol. Dan yang bikin lebih luar biasa lagi adalah dari 22 giornata, cuma 1 pertandingan yang Inter tidak mencetak gol lebih dulu teman-teman, yaitu ketika kita menghadapi Juventus di paruh pertama di tahun 2023 yang lalu. Saat itu Vlahovic mencetak gol lebih dulu, lalu disamakan kedudukan oleh Lautaro Martinez. Kemudian fakta menarik lainnya lagi adalah dari 21 pertandingan yang kita mencetak gol lebih dulu, hanya 3 pertandingan yang kemudian gagal kita menangkan. Salah satunya kita kena epic comeback dari Sassuolo, udah unggul 1 gol kemudian jadi kalah 2-1. Lalu 2 pertandingan lainnya berakhir imbang, yaitu Bolonya 2-2 dan Genoa 1-1. Itu kita cetak gol lebih dulu tuh, tetapi gagal menang. Oke, kemudian yang terakhir sebelum kita tutup cerewetin Inter hari ini, gue ingin mengundi siapa pemenang giveaway jersey ketiga Inter musim ini ya, dari tebak skor Inter melawan Juventus yang berakhir 1-0. Oke, langsung aja ya, kita putar rodanya. Siapakah yang akan memenangkan? Oke. Wah, gokil. Yang menang adalah Heru Rokibli. Oke Mas Heru, selamat ya. Silahkan DM Instagram gue untuk pengiriman hadiah. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.